Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Biarlah kita menjadi jemaat yang selalu bangkit, bergerak, dan menjadi jemaat yang berdampak seperti Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Itu ayatnya terlalu banyak, semua ada 48. Dan saya akan membaca saja dalam ayat 1, 2, kemudian ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saya beri tema firman Tuhan, keselamatan tidak terbatas. Keselamatan tidak terbatas. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pasti tidak lupa akan pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya menjelang Dia naik ke surga. Jadi sebelum naik ke surga, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 yang dikatakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan kalau kita membaca ayat ini, kita tahu Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya itu melakukan penginjilan atau pemberitaan Injil sehingga banyak orang dapat mendengarnya dan percaya kemudian diselamatkan. Tujuan Yesus memberi amanah kepada murid-muridnya supaya dia ingin supaya semua orang diselamatkan, bukan hanya orang Yahudi. Tema tadi mengatakan keselamatan tidak terbatas, tidak dibatasi hanya untuk orang Yahudi. Ketika itu kita melihat murid-murid itu belum terlalu paham amanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu pergi untuk memberitakan Injil. Tetapi setelah Petrus pergi ke rumah Cornelius, tadi kita sudah membaca bahwa Cornelius ini seorang yang saleh. Dia seorang yang takut kepada Tuhan. Dia adalah pasukan Italia. Dan kita melihat dalam ayat 2 dikatakan dia itu orang yang saleh. Itu sebabnya maka Allah mengutus Petrus untuk pergi ke rumah daripada Cornelius. Ketika itu murid-murid belum begitu memahami apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi setelah Petrus pergi ke rumah Cornelius dan melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang yang bukan Yahudi. Cornelius itu bukan orang Yahudi,
tetapi dia takut kepada Tuhan, dia suka berdoa, dia percaya kepada Tuhan, dan dia suka memberikan sedekah. Kita melihat di sini Allah melawati Kornelius. Allah melihat iman yang dimiliki oleh Kornelius. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Waktu itu dia mengundang seisi rumahnya berkumpul di rumah itu dan mengundang Petrus untuk datang. Dan waktu Petrus memberitakan Injil, Roh Kudus turun sehingga mengurapi Kornelius dan seisi rumah yang ada di tempat itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan. Keselamatan itu tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi. Pertama, murid-murid tidak tahu, tetapi sesudah Petrus masuk ke rumah daripada Kornelius dan melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain, maka Rasul Petrus itu mulai memahami perkataan Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, bahwa anugerah keselamatan telah terbuka bagi semua orang. Jadi anugerah keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Ketika berada di rumah Kornelius, saat itu bukan hanya Petrus saja yang masuk di rumah itu, tapi ada orang-orang Yahudi yang lainnya yang menyertai Petrus, melihat dan mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mereka saat itu terkejut karena ternyata Roh Kudus juga dicurahkan bagi bangsa lain. Inilah kita melihat bagaimana Petrus telah mengambil bagian dalam menunaikan amanah Kristus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadi tujuan Allah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya supaya dia boleh memberitakan firman itu kepada semua bangsa. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang bukan berasal dari keturunan Yahudi secara lahiriah? Kita telah dipilih untuk mendapatkan bagian dalam karya keselamatan. Tuhan Yesus juga telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, sama seperti kepada Kornelius. Ini adalah sebuah berkat yang sangat besar. Kita bersyukur kita bukan orang Yahudi, kita adalah orang kafir, tetapi Allah mencintai, Dia juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, Allah ingin juga supaya kita melakukan amanah daripada Tuhan, pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil. Artinya pergi ke sekeliling kita, di mana kita berada, kita memberitakan Injil supaya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, maka amanah Tuhan itu untuk memberitakan Injil keselamatan disampaikan kepada kita. Itu adalah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil kemana saja. Masih banyak orang di dunia ini yang belum mengenal Tuhan dan hidup di dalam keputusasaan. Tidak ada orang yang melihat mereka. Marilah kita
menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka, agar mereka juga dapat diselamatkan seperti kita. Jangan bersikap tidak peduli dan menganggap tugas itu bukanlah tugas kita. Tugas itu adalah tugas pendeta, bukan. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima berkat Roh Kudus, itu adalah tugas kita. Mari kita bersama-sama melakukan tugas pemberitaan Injil kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, mungkin teman kantor kita, mungkin teman sekolah kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kiranya semakin banyak orang percaya dan jiwa yang dapat diselamatkan. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kita. Kalau kita ingin memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, saya yakin Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memakai Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh menjadi alat dalam tangannya. Kita tahu kita bukan orang Yahudi, tapi Allah mencintai kita. Seperti Kornelius, karena dia saleh, dia takut kepada Tuhan, dia suka berdoa, dia cinta pekerjaan Tuhan, dia suka memberi. Disitulah Tuhan memakai Kornelius. Saya yakin Tuhan juga akan memakai kehidupan kita seperti Kornelius. Dan kita tahu keselamatan itu tidak hanya dibatasi kepada orang-orang Yahudi, tapi bersyukur kita semua memperoleh keselamatan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau sudah memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan. Walaupun kami bukan orang Yahudi, tetapi Engkau mencintai kami. Tuhan, pakai kami, jadikan kami boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati Ibu Gembala kami, Tuhan yang begitu setia melayani kami, cinta kepada pekerjaan-Mu. Engkau terus menyertai Ibu Gembala kami. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Apa yang Kau ingin bicarakan, Tuhan berbicara terus lewat Ibu Gembala kami. Terima kasih, beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Dalam usia mereka yang masih muda, Tuhan pakai mereka, boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara, melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah keluarga GPDI El Shaddai menyiarkan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Engkaulah yang melakukannya. Terima kasih. Haleluya. Amin.